Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ibu akan absen dulu ya. Arum Maharsi Fadilah. Hadir, Bu. Baik. Fatika Nur Aini. Hadir, Bu. Baik, ada Lutfiatun Nafisah. Hadir, Bu. Puput Rukmana. Hadir, Bu. Wahyu Hidayanti. Hadir, Bu. Wiji Sutawati. Hadir, Bu. Anissa Tri Ambarwati. Tidak hadir ya? Baik. Ya, Bu. Sebelumnya ada yang tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Ayo, siapa yang tahu hari ini belajar apa? Belum tahu, Bu. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai tentang sifat-sifat cahaya. Biasanya kan kalau misalkan turun hujan dan tiba-tiba langsung cerah, nah dia akan terbentuk sebuah pelangi. Ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya pelangi? Tidak tahu, Bu. Nah, proses dari pembentukan pelangi ini adalah masuk ke dalam kategori mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, nanti kita bahas lagi akan lebih mendalam nanti waktu pas kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan share screen materinya untuk hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Apakah bisa bergerak ini PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Untuk yang tadi, kita akan membahas sedikit tentang fenomena terjadinya pelangi. Proses terjadinya pelangi adalah ketika sinar matahari membentur hujan tersebut berubah arah oleh butiran air di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan, menyebabkan warna-warna pada sinar matahari akan menyebar dan terpisah. Dan adanya sinar matahari ini yang memantul kembali atau lebih tepatnya dipantulkan. Nah, sinar matahari ini saat datang lagi menembus air hujan, nah cahaya tersebut dibiaskan lagi. Nah, baru terjadi proses terjadinya pelangi. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat cahaya, coba deh lihat ke luar jendela. Kenapa langit bisa berwarna biru?
Tidak tahu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu, kok bisa berwarna biru? Nah, nanti itu adalah fenomena kedua yang bakal dibahas yang dikaitkan dengan sifat-sifat cahaya. Sebelum nanti kita kupas mengenai kenapa ya langit itu bisa berwarna biru, kita kenalan dulu sama sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada merupakan gelombang elektromagnetik, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan jika melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Jika melewati celah sempit, dapat mengalami lenturan. Yang terakhir ada merambat lurus dalam satu garis. Nah, gelombang elektromagnetik ini berasal dari dua kata, yaitu elektro dan magnet, yang merupakan gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet. Penemunya adalah fisikawan James C. Maxwell, yang mengungkapkan bahwa antara listrik dan magnet saling berhubungan. Terciptanya listrik dan magnet ini terdiri dari terjadinya secara terus-menerus yang memancar dalam bentuk gelombang yang disebut gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus tanpa medium dapat melewati ruang hampa dan memiliki kecepatan 300 juta nanometer, dan ini salah satu buktinya cahaya dapat merambat lurus, yaitu lampu yang menempati ruang ke segala arah. Coba ya kita buktikan melalui percobaan sederhana. Nah, nih lihat ada siswa yang mencoba membuat karton yang dilubangi dengan ukuran yang berbeda, lalu di ujungnya ditempatkan lilin. Nah, lilinnya itu dinyalakan dan ditempatkan pada 3 karton yang sama gitu, jadi tingginya. Nah, dia tuh bisa nggak ya merambat lurus? Ternyata waktu pas dicoba, terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, hukum pemantulan cahaya ini, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ini terletak dalam satu bidang. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, bisa dilihat dari contohnya juga. Ketika cermin dikenakan sinar datang, dia akan memantul. Namun, di dalam pemantulannya itu terdapat garis yang membuat sudut 90 derajat. Nah, itu disebut garis normal. Nah, ada juga jenis-jenis pemantulan, yaitu ada pemantulan difus atau pemantulan baur. Nah, biasanya ini cahayanya memantul ke daerah yang mempunyai permukaan kasar. Sedangkan kalau pemantulan teratur, dia akan memantul kepada pantulan yang halus permukaannya. Nah, ini jenis-jenis pemantulannya. Ada pemantulan teratur, bentuknya sama. Nah, sedangkan kalau pemantulan baur itu arahnya tidak jelas karena permukaannya saja kasar. Yang ketiga, yang keempat ada pembiasan cahaya, yaitu pembelokan arah, rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya. Contohnya misalkan nih, ada minyak sama air, terus kita kenakan benda yang masuk ke dalam medium tersebut, dia akan terlihat seperti patah gitu, karena dia mempunyai dua massa jenis yang berbeda dan di situ ada udara juga. Nah, pembiasan dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat menjadi dibiaskan atau menjauhi garis normal. Pembiasan dari medium yang kurang rapat ini akan mendekati garis normal. Jadi ada dua jenisnya pembiasan. Nah, untuk membahas pertanyaan yang tadi tuh, yang fenomena kedua, mengapa langit kok bisa ya berwarna biru? Nah, ternyata warna inti dari semua yang bisa dibiaskan di cahaya ini adalah berasal dari warna putih. Nah, awal terbentuknya itu dari ketika cahaya putih yang berasal dari matahari menjalar melalui lapisan atmosfer
Nah, habis itu bertabrakan dengan molekul udara. Nah, pada saat bertabrakan, warna-warna itu akan memancar dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan di langit itu cahaya yang berwarna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dan tersebar banyak daripada cahaya merah yang memiliki gelombang lebih tadi yang gelombang lebih pendek, dan kalau yang cahaya merah itu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, ketika matahari berada di langit, cahayanya melewati lapisan atmosfer, cahaya biru itu tersebar ke segala arah. Nah, dari molekul kecil itu dari udara di atmosfer bumi. Warna biru ini tersebar karena memiliki panjang gelombang yang lebih kecil. Selain itu, cahaya juga dapat dipantulkan dan tersebar ke seluruh permukaan bumi. Jadi yang kita lihat di langit itu sebenarnya aslinya warna putih, tapi karena dia berbenturan dengan atmosfer dan banyak zat-zat lainnya juga yang menimbulkan warna biru. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang pertama ada Mbak Wiji, Mbak Wahyu, Mbak Puput, sama Mbak Arum. Terus sisanya yang berempat. Jadi ada 2 kelompok. Ibu beri waktunya 15 menit untuk mengerjakan 3 soal ini. Dirangkum aja, jadi nggak usah kayak per soal nanti dijawab, jadi jawabannya jadi dirangkum 1 paragraf aja gitu. Silahkan. Ditulis di kertas atau di buku, Bu? Di kertas aja boleh. Ya, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, dari 2 kelompok ini cukup 1 perwakilan aja dari 1 kelompok. Dari kelompoknya Mbak Tika boleh untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu hasil dari praktikum pembiasan cahaya dapat diamati ketika kita mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air. Dari situ maka pensil tersebut akan terlihat membengkok. Hal tersebut dapat terjadi karena cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju yang lebih rapat. Ketika satu cahaya merambat dari medium udara memasuki medium air, maka cahaya akan terlihat membelok, tidak lurus dengan garisnya. Ada yang ingin ditambahkan lagi dari kelompok Mbak Tika? Apakah cukup? Mungkin cukup ya. Nah, jadi benar dari jawabannya Mbak Tika, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi mengapa pensil terlihat patah di dalam air? Itu sama pada saat ini. Pembahasan tentang pembiasan cahaya, yaitu di mana ada pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas 2 medium bening yang berbeda indeks biasnya. Nah, kalau yang tadi itu ada benda seperti sedotan atau sendok, itu sama seperti ini. Pembiasan dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Dibiaskan mendekati garis normal. Jadi dia tetap patah, tapi dia tetap terlihat untuk mendekati garis normal, untuk seperti terlihat lurus. Padahal aslinya kalau dilihat dari samping itu membengkok. Mungkin seperti itu jawabannya.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk di materi ini, kalau misalkan nanti tidak ada, nanti kita bisa lanjut ke latihan soal untuk evaluasi pada materi ini. Mungkin dimulai saja ya. Nanti mengerjakan 10 soal pilihan ganda di kertas aja, nanti dikasih waktu 15 menit, nanti dikumpulkan ke Mbak Wiji. Silahkan. Baik, Bu. Ya, waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan ke Mbak Wiji. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu yang terpenting itu hanya 4, yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, gelombang dapat dipantulkan, gelombang dapat dibiaskan, dan gelombang dapat dipantulkan. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk penjelasan materi hari ini. Jangan lupa untuk belajar tentang pembentukan bayangan cermin cekung dan cermin cembung untuk minggu depan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.